Halo guys, kembali lagi di channel Henry and Kiwiland bersama saya. Perkenalin, nama saya Henry. Saya sudah tinggal di Selandia Baru lebih dari 12 tahun. Dan kali ini saya mau sharing aja tentang bagaimana cara mendapatkan permanent resident di Selandia Baru dengan sistem point. Banyak cara untuk dapetin permanent resident visa di Selandia Baru. Mungkin permanent resident visa ini kalau aku lebih kenalnya sebagai green card ya, karena green card kan lebih ke Amerika, dan kalau permanent resident kayak gitu lebih ke UK sama British country, kayak Commonwealth country ya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan sistem point, atau lebih dikenalnya dengan nama kerennya EOE. EOE ini kepanjangannya Expression of Interest. Jadi saya mulai dari cerita saya, dari sharing saya. Jadi saya itu datang ya seperti kalian bisa lihat di atas ini atau di atas ini. Cerita saya tentang dari saya visa turis, saya masuk ke sini, terus saya dapat kerja dan segala macam. Kalian langsung klik aja di sini. Jadi waktu itu pada saat saya itu tahun 2020 kurang 6, berapa itu? 2014 guys. Sekitar tahun 2013 akhir 2014 itu saya apply resident visa. Jadi resident visa di sini itu kita mendapatkan izin tinggal selamanya, dan kita memiliki hak yang sama seperti warga negara Selandia Baru, tetapi kita sendiri itu masih warga negara Indonesia. Jadi hak-haknya sama, jaminan sosialnya sama. Kalau untuk Selandia Baru kita bisa ikut pemilu, dan juga banyak keuntungannya. Bedanya sama dengan warga negara Selandia Baru itu kita nggak bisa masuk ke government body. Jadi kita nggak bisa jadi polisi, atau kita nggak bisa jadi tentara mereka, ataupun ikut ke dalam parlemen mereka. Itu yang perbedaan yang aku tahu. Oke, jadi sistem point ini banyak sekali sudah perubahannya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian ke imigrasi yang lebih detailnya ya, karena saya berdasarkan pengalaman saya sekitar 6 tahun yang lalu itu sudah nggak up to date lagi. Jadi seperti yang, tapi saya mencoba sharing tentang bagaimana cara untuk mendapatkan permanent resident ini. Oke, jadi yang paling penting waktu itu ada dua hal, yaitu satu pekerjaan saya, dan kedua yaitu pengalaman ataupun background study kita yang sesuai dengan pekerjaan kita. Dua ini poinnya sudah cukup untuk dapat resident visa, untuk apply resident visa. Tapi juga ada poin-poin yang mendukung. Oke, ngomongin poin, minimal poinnya berapa gitu. Minimal poinnya untuk apply EOE ini adalah 100 poin. Tapi lebih baik kalau kita mendapatkan poin sekarang itu lebih dari 160 poin. Kalau poin kita lebih dari 160 poin, kita itu langsung automatically di-invite untuk dari pool. Kita bilangnya pool. Jadi kita semua aplikasi ini masuk ke pool. Habis itu nanti pihak imigrasi cari dari poin yang paling tertinggi sampai poin 160. Itu langsung di-automatically ambil. Misalnya kuota New Zealand, Selandia Baru untuk resident visa itu 3.000. Jadi mereka ambil dulu berapa yang di atas 160. Misalnya sudah dapat 2.000. Nah, 1.000-nya itu dia ambil yang poinnya antara 100 dengan 160 gitu. Jadi yang poinnya paling tinggi itu yang dipilih dulu, kayak gitu guys. Oke, jadi waktu itu kalau 6 tahun yang lalu itu cuma 140 poin guys. Jadi sekarang 20 poin lebih tinggi. Umur juga menentukan, semakin muda kalian semakin besar poinnya. Umur maksimal yaitu 55 tahun. Oke, umur itu penting, dan juga pekerjaan kita itu harus adalah salah satu pekerjaan yang dibutuhkan oleh New Zealand, oleh Selandia Baru guys. Itu juga poinnya tinggi, dan juga pengalaman kerja kita itu dihitung. Pengalaman kerja kita, ataupun kalau kita sekolah di New Zealand itu poinnya ada lebih lagi. Dan pengalaman kita dan sekolah kita itu harus matching dengan pekerjaan kita. Jangan sampai kalian sekolah manajemen
terus kalian kerjanya sebagai electrician kayak gitu, atau kalian pokoknya yang mesti match lah. Kalau nggak match kalian miss. Itu dua poin itu yang paling penting guys. 2 poin ini, pekerjaan sama experience, itu kalau nggak salah itu sudah dapat minimalnya ya 100 poin ya. Nanti aku kasih lihat kalian, ini ada juga contohnya bagaimana untuk untuk coba-coba di website imigrasi. Dan juga sekarang kan mereka memang memperketat untuk dapetin resident visa, yaitu dengan menaikkan gaji. Jadi upah minimum kita untuk dapetin resident visa itu minimal sekarang $25.50 yang ANSCO skill level 1 sampai 3. Apa itu ANSCO? Kalian langsung cek aja ke website imigrasi, karena kalau aku jelasin nanti terlalu panjang dan juga aku nggak kompeten untuk menjelaskan itu. Sedangkan ANSCO level 4 dan 5 itu kalau nggak salah minimum gajinya itu 37,50 atau 38,50. Kalian langsung cek aja ke websitenya. Ini di websitenya ya. Jadi kalian lihat pekerjaan kalian, kalian ketik pekerjaan kalian misalnya apa. Kita coba misalnya nurse kayak gitu. Oke, nurse itu ANSCO level 1. Jadi minimum paymentnya harus $25.50 per jam, dan kalian harus bekerja selama 40 jam. Jadi 1 tahun kalian itu mendapatkan sekitar $53.000 New Zealand dollar, atau $53.100 kayak gitu. Jadi itu untuk poinnya itu kalian dapat juga dari minimum payment kalian. Kalau minimum payment kalian nggak sampai $25.50 itu kalian nggak bisa dapat guys. Kalian nggak bisa apply sistem poin ini, karena sistem poin ini mereka semakin memperketat dengan gaji-gaji yang dinaikin kayak gitu. Jadi kalau zaman aku dulu 6 tahun yang lalu itu nggak ada guys, nggak sampai $25. Dulu pas aku kerja aja itu gaji minimum untuk UMR aja itu masih sekitar $13, $14 guys. Jadi kalau $25 itu tinggi. Tapi sekarang gaji UMR itu sekarang sudah hampir $19 guys. Jadi dalam 6 tahun terakhir ini itu berapa itu? $6 ya. Sekitar $6 naik guys. Dan juga ya tentunya dengan gaji UMR naik, semua barang-barang juga naik, sewa juga naik. Jadi ya sama aja sih. Oke, balik lagi ke poin. Salah satu poin yang paling penting itu adalah employer kalian atau bos kalian itu mau support kalian. Itu aku beruntung banget, puji Tuhan banget, karena waktu itu aku dapat bosnya yang baik banget. Dia support aku banget. Dia waktu itu aku ingat sekali pas Eliana anak kedua kami lahir, dia telepon aku, dia ucapin selamat. Habis itu dia juga ada kasih tahu pihak imigrasi menelepon dia, dan waktu itu sudah 6 bulan. Jadi oh ya, waktunya juga untuk dari submit, kalian submit aplikasi kalian itu kalian tunggunya minimal 6 bulan. Dan ya untuk sekarang ini mungkin lebih panjang lagi, karena ada orang yang sampai tunggu 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Jadi paling cepat 6 bulan. Waktu itu aku 6 bulan guys, tepat 6 bulan. Bos aku telepon aku, dia bilang, Henry, good news katanya, kamu dia congrats aku dulu. Habis itu dia bilang, dia kasih tahu good news katanya, imigrasi udah telepon aku dan besok katanya residen kamu udah dapet kayak gitu. Jadi dia ngobrol sama pihak imigrasi. Jadi pihak imigrasi itu menelepon bos kita, employer kita, dan mempertanyakan sejumlah pertanyaan yang yang gimana ya. Salah satunya pertanyaan yang aku tahu, apakah ini pertanyaannya agak silly sih, tapi memang kayaknya banyak orang yang buka bisnis terus bantu orang residen kayak itu untuk jadiin residen, terus dia bisa dapat duit kayak gitu. Jadi pertanyaan imigrasi itu, apakah bisnis ini atau apakah perusahaan ini diciptakan untuk membantu si Henry dapat resident visa. Jadi itu pertanyaannya ya memang agak silly, karena waktu itu aku dapatnya kerjanya di restoran manager Subway. Jadi cukup besar Subway di sini kan. Tapi ya mereka harus menanyakan hal tersebut kayak gitu guys. Itu penting sekali. Bos kalian mau membantu kalian untuk mendapatkan resident visa. Kalau bos kalian kayak setengah hati atau segala macam, lebih baik jangan deh. Karena nanti dari pertanyaan itu, nanti kalau bos kalian jawabnya salah,
itu fatal guys, karena apa, dokumen kalian, pengalaman kalian itu kayak nggak diperhitungkan oleh pihak imigrasi. Walaupun kalian udah dapat poinnya lebih dari 160, walaupun kalian udah pengalaman kerjanya lebih dari 3 tahun dan pekerjaan itu termasuk pekerjaan skill, kalau bos kalian jawabnya salah, udah habis itu. Bisa-bisa work visa juga di cancel sama dia. Itu ya. Jadi kalian ya ngobrol baik-baik sama bos kalian dan tanya apakah dia willing untuk bantu kalian, ataukah dia willing untuk kayak put extra effort untuk biar kalian dapat resident visa. Oke, itu sih yang poin-poin yang terpenting dari untuk dapetin resident visa. Kalau saya sih dari dulu, ini mungkin sharing saya aja, mungkin out of topic dari resident visa. Tapi saya dari dulu tuh saya dari kecil saya itu sudah berangan-angan untuk tinggal di luar negeri. Saya dari kecil itu saya sudah bermimpi kalau saya itu suatu saat saya akan tinggal di luar negeri. Jadi dari mimpi itu saya ingat sekali waktu itu bapak saya tanya, waktu itu saya mungkin sekitar masih SD atau SMP, dia tanya, nanti kalau udah besar mau ngapain gitu. Dan waktu itu saya jawab kayak gini, saya mau keluar negeri, saya mau kerja di mana aja, kayak mungkin di KFC atau McDonald. Saya mau, waktu itu lebih terkenal Amerika ya, America Dreams kayak gitu, karena dengan kerja sebagai apa saja di sana itu hidupnya udah enak kayak gitu kan. Jadi saya jawabnya kayak gitu. Jadi dari mimpi itu, ternyata mimpi itu bisa jadi kenyataan guys, dan memang jalannya nggak mudah. Saya dari 12 tahun yang lalu sampai saya dapat resident visa, jadi sekitar 6 tahun saya kerja juga. Saya pertama kerjanya juga kerja kasar seperti yang kalian tahu, kerja di perkebunan, sampai saya kerja di Subway jadi restoran manager. Saya juga bersyukur kalau bukan Tuhan yang bawa saya ke sini, mungkin saya nggak bisa dapetin residensi di sini gitu loh. Karena saya juga skill saya juga nggak ada apa-apanya. Saya juga waktu datang ke sini umur saya sekitar 23 tahun 24 tahun, saya benar-benar nggak ada experience sama sekali. Tapi satu lagi, saya itu percaya kalau saya akan tinggal di sini. Jadi dari mimpi, dan saya percaya dan saya jalanin gitu, dan saya lakukan hal tersebut gitu untuk meraih kayak gitu. Jadi kita juga nggak boleh putus asa dan bermimpilah setinggi langit kayak gitu, karena dengan mimpi itu kita bisa mencapai sesuatu yang kita mau kayak gitu guys. Ya mungkin itu aja sih. Sorry ya agak share sedikit personal, tapi memang menurut saya, karena tanpa mimpi itu kita nggak akan kemana-mana guys. Tanpa mimpi dan tanpa usaha kita ya tetap stuck dengan keadaan kita. Dan untuk background saya saja, ya saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang memiliki banyak duit seperti yang video yang di sini kalian bisa lihat, nanti saya taruh di atas ini. Waktu saya datang ke sini itu saya hanya bawa dengan sangat minimal, yaitu waktu itu cuma dibutuhin $1.000, ya saya bawa $1.000 gitu, karena saya nggak banyak duit gitu. $1.000, 1.000 New Zealand dollar waktu itu cuma sekitar 7 juta ya, karena satu New Zealand dollar kursnya itu waktu saya datang ke sini masih sekitar 6 ribuan atau 7 ribuan. Sekarang udah sekitar 9 ribuan. Jadi saya datang dengan minimal modal yang sedikit sekali, dan akhirnya saya bisa dapat di sini gitu loh. Jadi mungkin bagi kalian yang ada di Indonesia yang mau pindah ke luar negeri, menurut saya yang pertama yaitu kalian harus bermimpi dan kalian harus cari jalannya dan percaya kalau kalian bisa lakuin itu. Gitu aja sih. Jadi tidak ada yang mustahil, walaupun sekarang kata orang resident visa di Selandia Baru itu susah gitu. Memang susah sih. Waktu saya datang ke sini tahun 2008, mereka juga bilangnya sama. Oh katanya sekarang tambah susah di 2008. Dulu lebih gampang. Sekarang 2020. Oh dulu lebih gampang, sekarang tambah susah. Setiap tahun pasti bakal susah. Tapi kalau kita pikirin cuman susah-susah aja, kita pasti nggak akan dapet. Kita pasti akan menyerah kayak gitu. Tapi kalau kita percaya dan berjuang, dan kita perjuangkan mimpi kita itu, kita pasti akan dapetin itu, apapun yang kita mau gitu guys. Ya itu aja sih guys. Maaf ya terlalu panjang lebar. Oke,
kalian kalau ada pertanyaan, kalian langsung aja masukin ke bawah sini. Karena kalau di Instagram itu mungkin lebih personal memang, tapi banyak yang nggak tahu. Misalnya pertanyaan kalian, banyak sekali pertanyaan yang sama. Jadi kalau kalau kalian tanya di bawah sini kan kita bisa ngobrol gitu kan. Yang penting kalian like setiap komentar itu, karena di komentar di YouTube tuh agak kadang-kadang nggak detect. Kalian reply komentar aku, terus aku nggak kebaca lagi, karena bukan aku nggak bales, tapi karena aku nggak tahu, nggak ada notifikasinya. Kalau kalian klik like atau apa kayak gitu, biasanya aku bisa masuk ke notifikasi aku dan aku bisa bales kayak gitu. Jadi ya itu aja guys. Bagi kalian yang belum subscribe dulu, diklik loncengnya, dan juga like video ini. Bantu aku guys, bantu channel ini guys untuk berkembang dengan like dan komen gitu. Good luck bagi kalian yang mau apply residence visa. Bye.